Baik, untuk bagian selanjutnya adalah bagian inventory untuk melakukan penerimaan barang yang telah dilakukan pembelian dari bagian purchase. Nah, di sini untuk receipt-nya ada 3 proses. Nah, ini kita klik. Nah, ketiga barang ini itu harus kita terima dulu, apakah sesuai sudah kita terima atau belum. Nah, di sini anggap saja bahwa semua barang itu telah diterima sesuai dengan jumlah yang diminta. Jadi kita set quantities, telah terisi berapa barang yang diterima, lalu kita validate. Lakukan hal yang sama terhadap dokumen yang lainnya. Nah, ini juga akan validate. Baiklah, untuk ketiga barang tersebut berhasil kita penuhi ya, berhasil kita terima. Selanjutnya, ini udah bagiannya udah kosong, udah masuk ke dalam stok ya. Selanjutnya bagian inventory ini akan menghubungi kembali kepada bagian purchase untuk memberitahu bahwa produk-produk barang yang dipesan itu telah diterima. Maka selanjutnya bagian inventory akan melakukan mengakui bahwa produk ini sudah diterima. Bagian inventory akan melakukan yang namanya create bill-nya gitu. Nah, kita tinggal masukkan bill date-nya kapan, itu pada hari ini, lalu kita konfirmasi agar statusnya berubah menjadi pos. Oke. Begitupun untuk dokumen selanjutnya. Baik, saya Nuria Lutfiana, CP169. Di sini saya akan jelaskan untuk modul accounting-nya, mulai dari blueprint, UAT, master data, lalu ke skenario-nya. Untuk blueprint bisnis flow list helikopternya adalah sebagai berikut. Diawali di bagian accounting, start, lalu kita akan melakukan impor data, impor master data, lalu di sini ada membuat pre-cost goods manufacture, yaitu untuk bill of material di bagian manufacturing. Nanti setelah itu ada analisis transaction. Di sini kita analisis transaction itu berdasarkan dari sales order dan juga purchase order, di mana dibagi menjadi dua, ada invoice account receivable dan juga invoice account payable, melalui beberapa proses yang sama dan diakhiri dengan pembuatan journal entries, lalu ada reporting dan akan menghasilkan budget and cost evaluation, lalu selesai. Nah, berikut ini adalah business flow list-nya, dimulai dari card count tadi, opening balance atau beginning balance, lalu ada jurnal, kategori aset, asset and depreciation, bank account, tax, cost of good manufaktur, lalu ada vendor bill, customer invoice, register payment, reconcile, lalu journal entries. Selanjutnya ada script listnya, mulai dari card of account, opening balance atau beginning balance, journal entries, lalu jurnal, lalu ada aset kategori aset, bank account, tax, cost of goods sold, manufacture, bill, vendor bill, ada customer invoice, lalu kita menambahkan follow up, lalu ada reconcile, lalu ada reporting, lalu ada analytic account, budgeting, and budgetary position. Nah, lalu untuk master datanya itu terdiri ada 14 master data yang akan kita masukkan ke dalam UDU, diawali dengan card of account, lalu ada master data bank, lalu ada master data bank account, jurnal, aset kategori, aset, tax, beginning balance, account payable, account receivable, ada analytic account, budgeting position, budgeting, dan bank statement. Setelah bagian purchase sudah membuat meng-create bill-nya, selanjutnya kita beralih sebagai bagian accounting. Nah, di bagian accounting ini
kita akan melakukan register payment-nya, dimana kita bisa lihat dari vendor, bill. Nah, ini sudah ada 3 transaksi tadi yang baru aja masuk. Baik, coba kita pada bagian purchase. Oke, ini senilai Makarindo senilai 39 juta, 39, 88, dan juga 4 juta. 39. Ini kita bisa urutkan ya. Ini ada 3 ya. Ini kita klik register payment-nya. Bahwa anggap saja kita akan melakukan pembayaran. Kita bikin register payment. Kita melakukan pembayarannya pada bank. Jadi kita lihat untuk uang yang tersedia pada bank tersebut apakah bisa memenuhi atau tidak. Kita lihat di sini di general ledger. Kalau kita menggunakan bank BCA, uang yang tersedia itu sisa 100 juta. Sini ada 39 juta. Jadi kita pakai bank ini, namun kita bayar secara parsial. Misalkan saja kita melakukan pembayaran senilai 20 jutanya saja dulu. Jadi kita baru nanti masih ada hutang dagang sebesar 19 juta, lalu kita klik payment. Sudah, statusnya dalam in payment. Nah, lalu kita buka dashboard sebenarnya. Tapi untuk sekaligus, jadi kita buat yang lainnya. Ini vendor bill. Jadi sejumlah 88 juta. Kita register payment lagi. Kita menggunakan bank BCA. Untuk pembayarannya kita lunasi terlebih dahulu senilai 50 juta. 57 900 500. Oke. Kita klik payment. Dan yang terakhir adalah untuk pembelanjaan ini senilai 4.500. Di sini kita bayarkan saja nominalnya sebesar 500.000 terlebih dahulu. Oke, lalu klik payment. Sudah, setelah itu kita buka vendor bill dashboard. Sebenarnya di sini kita perlu sambil membuka tadi di dashboard juga bisa. Jadi kita lihat di sini vendor payment. Nah, ini jumlah barang yang tadi kita ingin bayarkan ya, dari Makarindo. Di sini kita buka, kita transaction. Oke, lalu kita lakukan create. Labelnya itu adalah kita pakai yang ini dulu. Kita buka dokumennya, kita bisa berikan label. Lalu partnernya tadi adalah Makarindo. Lalu di sini nominalnya kita lihat di sini, kita lunasi itu sebesar 20 juta lebih. Karena ini pembayaran, kita perlu menambahkan simbol minus di awalnya. Lalu kita tambahkan angkanya. Oke, baik, setelah itu kita lakukan save. Ini masih pada bank suspend. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang sesuai, yang senilai ini, jadi kita klik yang ini utang bank ya. Jadi lalu kita lakukan validasi. Sudah sesuai ya, bahwa utang banknya nanti akan berkurang sebesar 20 juta dan uang yang akan dari bank berkurang secara sudah terreconcile, artinya sudah terbayarkan. Nanti juga pada bagian
Lalu untuk selanjutnya, ada dokumen selanjutnya. Karindo udah, lalu ini salin, kita lakukan klik ini. Tadi vendornya adalah pada PT Sawit. Nominalnya adalah sebesar 50 juta. Jangan lupa untuk menambahkan simbol minus, lalu kita klik save. Di sini kita pilih yang ini. Baik, udah sesuai, lalu kita validate. Sudah terreconcile juga. Lalu untuk selanjutnya yang Bogasari, kita perlu ingat nama partnernya Bogasari, nominalnya ntar tinggal kita lakukan penyalinan juga. Ini selalu makanya seperti ini, sudah semua, lalu kita save. Sudah, ini masih bank suspend, lalu kita pilih sesuai. Oke, kita tambah, lalu kita lakukan validate. Jadi kita sudah melakukan pembayaran secara parsial kepada vendor tersebut. Di sini pun kalau kita lihat di general ledger bahwa uang di Bank BCA itu sudah mengalami pengurangan terhadap pembelian bahan baku sebanyak ini. Bagian kredit. Uangnya tersisa segini untuk di Bank BCA. Dan untuk di vendor bill pun ini sudah terlunasi secara setengah, partial payment, in payment. Ini partial payment dan ini. Selanjutnya adalah bagian account manufaktur untuk memproses manufacturing order. Baik, saya Laila Nur Oliani dengan NIC CP160 akan melanjutkan penjelasan mengenai skenario modul manufaktur. Jadi PT Sukamakmur Food Sukses itu telah menetapkan jumlah produk Crunch Crispy minimum dalam persediaan sejumlah 1000 pieces. Saat ini jumlah produk persediaan kurang dari 1000 pieces atau dapat dikatakan telah mencapai reorder point atau buffer stock dan harus segera dilakukan proses produksi. Dalam proses produksi itu dilakukan dengan 4 box center, yaitu formulasi, central kitchen, oven, dan packing. Pada proses produksi terjadi kerusakan total pada 10 produk sehingga produk tidak dapat digunakan ataupun dijual kembali. Maka akan dilakukan scrap order untuk membuang produk yang cacat. Pada skenario ini dilakukan proses manufacturing order untuk produk Crunch Crispy dan scrap order. Adapun bill of material yang digunakan dalam skenario produksi adalah sebagai berikut. Jadi produk Crunch Crispy ini dibuat dengan menggunakan krim dan adonan sebagai BIP atau barang setengah jadi yang diproduksi oleh PT kami. Selanjutnya untuk operation dan work center-nya adalah sebagai berikut, ada meracik bahan baku, pengolahan bahan baku, proses oven, pengemasan produk, dan lain-lain. Langsung saja kita ke Odoo, masuk ke modul manufacturing. Nah, di sini saya sudah melakukan import master data mengenai operation. Nah, untuk cara importnya itu kita bisa klik favorit, lalu klik import record, dan kita upload file Excel-nya. Setelah itu kita bisa klik tes dan import. Nah, di sini karena saya sudah melakukan import, saya back lagi. Di bagian operation, di sini ada pengolahan bahan baku, proses seasoning, pengemasan produk, meracik bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya, di bagian operation dan manufacturing order, di sini saya sudah melakukan import juga. Untuk cara importnya sama seperti tadi. Nah, kita masuk ke skenario, kita bisa klik new untuk membuat manufacturing order. Untuk produknya yaitu Crunch Crispy.
Karena kita sudah melakukan import bill of material atau komponen dan work order, maka secara otomatis datanya sudah masuk. Lalu di direct material cost ini juga sudah terhubung atau terintegrasi dengan accounting. Pada bagian komponen, di sini ada krim, adonan, kemasan primer, kemasan sekunder, dan tersier. Untuk work ordernya di sini ada formulasi, central kitchen, oven, dan packing. Jika data sudah benar, kita bisa klik confirm. Lalu di sini pada bagian work order kita bisa klik start untuk memulai proses work order. Maka statusnya menjadi in progress, kita klik done. Kita klik start lagi, klik done. Nah, sedikit penjelasan, kita juga bisa melakukan block di sini. Jika proses work center ini tidak dapat dilakukan karena beberapa alasan, misalnya di sini ada material availability atau ketersediaan bahannya misalnya tidak mencukupi, ada equipment failure atau kegagalan peralatan, ada setup and adjustment, misalnya pengaturan dan penyesuaian, ada cacat proses dan hasilnya berkurang. Ini bisa kita klik block jika terjadi masalah. Atau misalnya di sini kekurangan bahan baku pada work center pengolahan bahan baku, maka di sini secara otomatis tulisannya menjadi blocked. Kita bisa melakukan unblock lalu start dan done jika masalah tersebut sudah teratasi. Setelah kita melakukan proses tersebut, kita bisa klik mark as done. Maka statusnya menjadi done. Selanjutnya, sesuai skenario, karena produk Crunch Crispy ini ada 10 pieces yang cacat, maka kita bisa melakukan scrap dengan klik operation dan klik scrap. Atau kita juga bisa langsung scrap pada manufacturing ordernya. Untuk produknya Crunch Crispy, untuk kuantitinya 10 pieces, di sini kita langsung klik down saja. Maka sudah berhasil dilakukan scrap. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul manufaktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya Dea Purba dengan PT 134. Pada PT Sukamakmur Food Sukses, saya berperan sebagai staff inventory. Dan di sini saya akan menggantikan staff sales, yaitu Ismaini. Di sini saya akan menunjukkan blueprint dari modul sales, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menampilkan master data yang sudah saya import sebelumnya, yaitu master data customer dan juga prices. Berikut master data customer yang sudah saya import, yaitu Toko Makmur, PT Abadi Sejahtera, PT Sukma Jaya, PT Cosmos Indonesia, Toko Sucipto. Dan di sini untuk mengimport master data, klik favorite, selalu import reports. Dan di sini kita bisa mendownload template dari customer dan kita upload filenya di sini. Berikut template dari master data customer, yaitu ada field name, city, country, email, mobile, phone, dan juga street serta zip. Dan berikutnya saya akan menampilkan master data dari price list. Di sini saya sudah mengimport master data dari price list, yaitu raw material, work in process, dan finished good. Selanjutnya, skenario full siklus dari modul sales, yaitu pembuatan sales order, dapat kita lihat sebagai berikut. Dan selanjutnya, kita dapat langsung ke ujungnya untuk membuat quotation. Nah, selanjutnya saya direkrut sebagai staff inventory pada
PT Sukamakmur Food Sukses, di mana saya akan menampilkan blueprint, UID, master data, dan juga skenario yang akan dijelaskan oleh Akbar. Selanjutnya, bisnis flow helikopter dari inventory dimulai dari create innovation, create warehouse, way strategi, routes, lalu costing method dari inventory evaluation. Setelah itu, create new product klien, private label, pre-ordering rules, stock, partial transfer, tracking by loads, scrap order, dan yang terakhir, tracer. Selanjutnya, business flow list dari modul inventory dan script listnya. Nah, pada UDU saya sudah mengimport master data seperti warehouse, virtual location, unit of measure, stock inventory atau inventory adjustment, routes, reordering rules, produk kategoris, produk, dan juga location. Di sini saya akan menampilkan saja hasil import dari master data yang sudah saya buat, yaitu pertama ada location. Di sini saya sudah mengimport master data location sebanyak 43. Selanjutnya, untuk mengimport master data dari location, kita dapat mengklik favorite, selalu import records, dan di sini kita dapat mengupload filenya dengan mengklik upload file, lalu kita akan import master datanya. Selanjutnya, saya akan menampilkan import warehouse, master data warehouse. Di sini sebanyak 3, yaitu warehouse incoming atau WHI, warehouse work in process atau WHWIP, dan juga WHFG atau warehouse finished good. Dan selanjutnya ada import data dari routes. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada raw material potato ke work center 1, dan yang kedua ada raw material dari crispy ke work center 2, dan yang ketiga ada work center 3 ke finished good. Selanjutnya yaitu produk kategoris. Di sini saya sudah mengimport produk kategori seperti persediaan crispy, persediaan potato barbecue, keju, original, laut, dan juga balado. Selanjutnya, saya sudah mengimport master data dari produk seperti adonan, air proses, cocoa powder, cream, rice crispy, gula pasir, kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Kentang adalah bahan baku dari pembuatan produk, dan produknya seperti rice crispy, bubuk potato balado, bubuk potato barbecue, bubuk potato keju, bubuk potato original, dan juga bubuk potato rumput laut. Selanjutnya, saya akan menampilkan import data dari import master data dari inventory adjustment. Dan di sini saya sudah mengimport master data dari inventory adjustment sebanyak 69 data sebagai berikut. Berikutnya, skenario full siklus dari modul inventory, yaitu pengiriman barang, staff inventory membuka inventory, lalu delivery orders, dan kemudian carilah sales order yang telah dibuat sebelumnya oleh staff sales. Dan yang kedua, melakukan set quantities. Yang ketiga, memilih validate untuk memvalidasi pengiriman. Selanjutnya, kita langsung ke ujungnya. Baik, perkenalkan saya Desi Wulandari dengan NIC CP 138 dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini pada PT Sukamakmur Food Sukses saya juga berperan sebagai staff accounting. Nah, di sini saya akan melanjutkan skenario full siklus dari PT Sukamakmur Food Sukses. Kita langsung saja ke skenarionya. Baik, di sini kita sudah berada pada halaman skenario full siklus. Nah, di sini saya akan melanjutkan skenario ini di mana tugas saya ini berkaitan dengan pembayaran. Nah, jadi tadi sebelumnya bagian sales itu sudah melakukan pembelian. Bagian sales sudah ada transaksi masuk, yaitu pembelian dari PT Sukmajaya. Nah, ini adalah data untuk sales ordernya, dan juga dari sales order tersebut sudah juga dikirimkan oleh bagian inventory. Jadi barangnya itu sudah dikirimkan oleh bagian inventory, sehingga lanjutlah ke bagian tugas untuk finance dan accounting. Nah, jadi di finance dan accounting ini berkaitan
berkaitan dengan proses pembayarannya. Jadi di skenarionya ini, jika barang telah dikirimkan kepada customer, jadi selanjutnya bagian finance and accounting akan memproses pembayarannya. Jadi customer ini yang akan melakukan pembayaran dengan mentransfer seluruh jumlah pembayaran. Nah, dari kata seluruh jumlah pembayaran ini, artinya customer PT Sukma Jaya ini melakukan pembayaran secara full. Nah, ini ke rekening miliknya yaitu Bank Mandiri. Nah, di sini kita langsung saja ke halaman Odoo-nya ya. Nah, di sini saya akan login lagi ke database Odoo SOD milik PT Sukamakmur Food Sukses. Jadi kita tinggal login dulu. Ini kita sudah berhasil login ya untuk melakukan skenario tersebut. Jadi kita langsung saja ke home menu dan kita pilih modul sales. Kenapa kita harus ke modul sales dulu, belum ke modul accounting? Padahal kan ini seharusnya modul accounting ya. Nah, karena di sini kalau kita tidak ke modul sales dulu, nanti kita tidak bisa melakukan create draft invoice-nya. Jadi belum masuk ke modul accounting. Jadi kita perlu create invoice dalam bentuk draft dulu di modul sales. Nah, ini kita sudah berada pada halaman modul sales. Nah, ini adalah data dari penjualan kepada PT Sukma Jaya. Kita buka dulu dengan nomor S00050. Nah, ini kita pastikan bahwa ini datanya ya, transkripsi. Nah, ini sudah benar ya datanya. Ini juga sudah dikenakan pajak dan ini totalnya sebesar Rp21.723.870. Nah, di sini tugas bagian finance dan accounting akan melakukan create invoice dulu sampai dia berbentuk draft. Nah, jadi kita klik dulu button create invoice. Nah, di sini saya pilih regular invoice dan saya pilih create and view invoice. Nah, ini sudah berbentuk customer invoice tapi masih draft. Nah, di sini kita perlu memasukkan invoice date-nya yaitu tanggal hari ini 18 Desember 2023. Dan ini jika sudah selesai kita tinggal klik save saja. Kita masuk ke modul accounting. Pada modul accounting ini kita pilih customer dan kita pilih invoice. Nah, pasti nanti customer invoice draft tadi yang udah dibuat nanti akan masuk. Nah, ini adalah customer invoice-nya masih draft. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini ini sama saja tampilannya seperti modul sales tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengkonfirm draft invoice ini agar statusnya menjadi post. Jadi kita klik confirm di sini. Nanti kita akan memperoleh nomornya. Nah, di sini artinya customer akan melakukan pembayaran kepada kita PT Sukamakmur Food Sukses. Nah, jadi kita akan melakukan register payment nih. Nah, jadi kita langsung saja untuk klik register payment untuk melakukan proses pembayarannya. Nah, di sini jurnalnya kita pilih Bank Mandiri karena Bank Mandiri ini adalah bank kas masuk atau aliran masuk dari penjualan. Jadi PT Sukamakmur Food Sukses ini menetapkan penerimaan penjualan itu masuknya di Bank Mandiri. Nah, sementara payment methodnya tetap manual. Di sini amount-nya Rp21.723.870.000 karena dia pembayarannya secara penuh. Nah, kemudian payment date-nya tanggal hari ini, memonya adalah nomor dari invoice tadi. Nah, jadi ini sudah selesai. Jadi kita langsung saja create payment. Nah, setelah kita melakukan create payment, yang kita peroleh adalah invoice yang berstatus in payment. Jadi ini masih belum diselesaikan karena kita harus melakukan reconcile dulu atas transaksi ini. Nah, kita langsung saja untuk melakukan reconcile. Nah, di sini saya menduplicate tab ya dari yang ini biar mudah untuk melihat data invoice-nya. Nah, di sini kita tetap berada pada halaman modul accounting. Di sini di dashboard-nya. Nah, kita pilih Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri. Bahkan di sini sudah disebutkan bahwa outstanding payment atau receipt-nya ada sejumlah transaksi yang tadi. Jadi kita untuk mereconcile-nya kita pilih titik 3 di pojok kanan dan kita pilih transaction. Ingat di Bank Mandiri, jangan sampai salah karena ini sesuai dengan pilihan jurnal yang kita tentukan sebelumnya. Di sini saya akan langsung saja create. Nah, di sini pada label isikan nomor invoice. Kemudian partnernya Sukma Jaya. Partnernya Sukma Jaya. Kemudian amount-nya di sini kita copy dari sini. Kita juga bisa jika ingin membuat statement. Jadi kita buat misalnya, jadi bank statement-nya kita bisa juga ditulis di sini. Dan ini jika sudah selesai kita pilih save. Nah, ini adalah hasil dari create rekonsiliasi tadi. Ini kita perlu ganti. Ini awalnya Bank Mandiri pada akun Bank Suspend. Nah, di sini akun Bank Suspend perlu kita ganti ya. Kita ganti ini. Akun Bank Suspendnya jangan lupa dihapus. Nah, ini kita jadi buatkan Bank Mandiri pada piutang. Jadi kita klik validate. Nah, ini sudah berhasil terrekonsiliasi. Nah, kita akan lihat dulu di halaman invoice tadi, apakah statusnya juga sudah berubah. Kita refresh. Nah, di sini juga status dari invoice untuk PT Sukma Jaya sudah berhasil dilakukan pembayaran. Jadi di sini pembayarannya sudah selesai.
Baik, di sini saya sudah berhasil melakukan rekonsiliasi atas pembayaran sales, di mana ini adalah skenario terakhir dari PT Sukamakmur Food Sukses. Jadi tugas saya sebagai staff accounting pada modul accounting juga selesai, dikarenakan juga ini merupakan skenario terakhir, sehingga semua modul dalam PT Sukamakmur Food Sukses telah melakukan skenario yang saling terintegrasi untuk setiap modulnya. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok 5 kali ini. Kami telah melakukan pembahasan mengenai company profile, gap analysis, blueprint, UAT, master data, bahkan skenario. Nah, di sini kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.